warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi ini ada kata yang pantas kita ucapkan, melainkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam suasana hujan mulai dari awal Ramadan sampai hari Padang sampai malam sabantalai dan tentu berlewat. Ya, itu hujan hendaknya barangkali itu bagaimana kita menyikapi. Kalau menuhi keinginan hawa nafsu awak, pasti nak sanang awaknya. Karena apa? Bagi awak banyak yang tidak sesuai bila hujan terangkui dino. Tetapi yang kita ada dalam kita mestinya bagaimana mengambil hikmah dari hujan itu. Mengaluh hawa berkeluh kesah atau segala macam bentuk di awak tu yang tak menyenangkan, apakah kabar ganti hujan tu? Ternyata tak dia bakal ganti dah. Ya, dia apa hujan dia dengan dia tu membuat hati tambah tak lama hujan ni dah kata dia dah. Itu apa lain? Sikap awak lain. Kok dia hujan dua hari mungkin ada hikmah daripada itu. Maka di situlah gunanya kita diberi akal untuk berpikir apa kira-kira dan usaha yang lain tak sangkut hujan lain. Ya, apa usaha kira-kira yang lain menghasilkan lain tak tersangkut hujan. Jadi, itu gunanya akal. Tapi tentu dibarengi dengan hati iman. Ya. Dan selawat dan salam buat kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita lanjutkan tausiah kita ya. Selama di subuh, setiap subuh Ramadan kita usahakan ya bagi yang ulang celai, bagi yang tak ada kepentingan hajat pagi tu. Mereka kalau ada yang hajat pagi, ada yang ingin kasih itu, ingin capek, maka jangan terhalang dulu. Ya, jadi jangan dulu. Mereka malah suati awak di sagan dari yang senang ingin payah, jadi sagan dari anda itu loh. Ya, biasa saja. Ya, kalau yang lain tak ada kepentingan, boleh saja kita duduk dulu sementara. Bagi yang ada kepentingan silakan kita pulang dulu atau ada kegiatan lain. Ya. Baik jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini tausiah kita adalah itu berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, salah satu nafarin yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi yauma la zilli illa zilluhul mutawaddi'u fil makari wal mashi ilal masajid fil zulali wa mud'imul ya. Tiga golongan manusia yang akan diberi naungan oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan satupun kecuali naungannya pada hari kiamat. Siapakah mereka? Orang yang berwudu
pada waktu yang sangat sulit, waktu yang sangat dingin. Orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap untuk sholat berjamaah, dan orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat nanti tentu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tak ada dapat naungan awak, tak ada dapat perlindungan. Siapa yang akan melindungi awak kalau tidak kita siapkan mulai dari ini tu? Yang taruh dalam hadis tu ada 3 golongan. Dalam hadis lain ada 7 golongan. Ya, di hadis tu disampaikan ada 3 golongan yang mendapat naungan perlindungan nanti di hari kiamat itu. Yang pertama adalah orang yang berwudu pada waktu yang sulit. Waktu yang sulit itu apa? Waktu yang dingin. Kapan waktu yang dingin itu? Solat paling dingin, Isya. Solat subuh. Solat Isya, solat subuh. Ada sebagian waktu yang dingin dia solat asar. Tapi yang lebih banyak solat Isya dengan solat subuh. Nah, ketika itu tu kan balik tu sulit kita untuk berwuduk. Oleh kalau awak ini lagi kota tinggal. Kalau untuk saya kan tak di jauh awak dari Ayu, ya jauh. Untuk ini awak Ayu kan ada rumah awak masing-masing. Kamu wajib. Kau saya dek kerana lah jauh no, pergi berjalan, pergi mengambil wuduk, sehingga lah malih je dek. Kau jalan jauh, ya. Boleh kau yang tinggal di bukit jalan jauh dulu. Kalau bagi awak yang situ, lain alhamdulillah, lain masih muah. Ayu lagi po, tak ada ayu beko. Di telepon mau PDM tu, gak 2 hari 3 hari masuk lah ayu beko. Kalau tidak ya, ayu lubuk, lain masih ada. Ya, jadi masih muah ayu awak tu. Tapi walaupun muah, dalam kondisi hati tu tidak tenang, dalam kondisi dingin oleh waktu subuh, dingin sangat dingin. Nah, dalam waktu yang dingin itu kita berwudu. Dalam artian kalau sudah berwudu pasti kita akan sholat. Dua kondisi pun yang paling baik. Maka dicarilah sholat subuh dengan sholat isya. Kalau sholat maghrib itu biasa, ya. Sholat zuhur waktu itu istirahat. Tetapi sholat isya dengan sholat subuh waktu-waktu yang sangat baik. Ada dalam hadis lain disampaikan, siapa yang sholat isya berjamaah sama atau sepertinya sholat setengah malam. Setengah malam pandang, kalau 2 malam itu 2 balik jam, bagi 2. Arti selama itu beribadah itu, beribadah. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, samanya juga sholat malam subuh, sholat isya dan sholat subuh. Jadi tak bisa dipotong hadis itu. Sholat isya ya no, sholat subuh tidak, atau sholat subuh ya no, sholat isya tidak. Ya, yang sering terjadi itu adalah ketika sholat subuh kita ramai, sholat isya tinggal 2, 3, kadang perai sholat isya di masjid dan di musola yang ada itu tinggal lah. Imam tak ada. Dan tukang azan lapai lah. Ya, lapai keginya lah. Tinggal lah jamaah seorang lah. Jamaah seorang ini kok seorang biar di mana lah. Sehingga akhirnya tak ada orang yang membawa solat. Padahal hadis itu sahih hadisnya. Ya, siapa yang solat isya berjamaah samanya seperti solat setengah malam. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah sama seperti sholat semalam suntuk. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mampu kita laksanakan berwudu di waktu dingin, maka akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Kemudian yang kedua golongannya adalah orang yang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah pada waktu gelap, yaitu waktu subuh. Silakan. Ya. Oh, disabui dalam hadis itu kan di bayangan.
Kalau janda, tak masuk ke situ. Kalau saya tak tahu, kecil berjalan tu bukan disebut dengan janda, jodoh, pokoknya naik perjalanan. Boleh kok di jalan kaki. Jalan kaki tentu lebih banyak boleh. Ya, yang paling jauh dari masjid itu lebih banyak dapat keberkahan. Satu langkah mengakui dosa, satu langkah mengangkat derajat. Semakin jauh, semakin jauh. Tapi niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang dapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Siapa itu? Mungkin uang adonan tidak makan di kampung kau, maka disampaikan kalau ada uang tidak makan di kampung kau, gara-gara ada adon yang dimakan oleh sama su awak badusu, boleh kok neng tetangga awak. Sementara awak makan lama, tetangga tidak makan, itu termasuk awak orang yang tidak beriman. Ya, maka perhatikan ketika kita makan, ketika kita buat sambal, makanan lama, ingat tetangga, makan atau adu kira-kira. Akan bisa dibayangkan lebih, kira-kira tetangga itu payah duitnya. Di labian Jawa mungkin bersambung. Adalah hadis Nabi sampaikan apabila kamu membuat makanan, lebihkan kuahnya. Artinya itu sindiran, ya, untuk kalau lebih kuahnya kebagian ke tetangga itu tidak seperti itu. Kebagian adalah tetap di labian lokasinya, katakanlah ulah tetangga Jawa. Jadi jangan sampai kita hanya makan lama. Sementara tetangga tidak makan. Sementara tetangga ini lebih menangis, ya, anaknya menangis segala macam. Oleh karena itu orang kaya yang apabila ino lama makan tetangga tidak makan, sementara ino sholat, ino taat kepada Allah, sementara tetangga tidak memperhatian, itu termasuk tidak beriman. Ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu apabila tetangga kelaparan, sementara makan hanyang, sementara makan lama. Maka itulah gunanya kita hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Tak hanya rezeki itu untuk itu saja, tetapi untuk tetangga kita perhatian dia. Maka oleh karena itu dalam hadis itu disampaikan, siapa yang memberi makan orang yang kelaparan, makanya akan mendapat naungan. Tapi kelaparan tidak siang hari di bulan Ramadan. Kau hari Ramadan kelaparan ya. Ada ini loh untuk tidak tu ya. Kau salah. Kalau hadis kau ini kelaparan ini kan tu orang makan nggak ada. Ya. Tapi ada juga sebagian kini, kau di Facebook dicari kau ada yang membuka rumah makan siang hari. Bagi nendak puasa kan akan mari. Ada ya. Nendak aktif di Facebook tu jadi tu. Ya. Ada ni. Mana nendak puasa, akan mari dah. Aku kami membuka rumah makan. Kalau lain tu orang nendak apa mau ndak Islam boleh saja. Tapi kan salah dia apa di Facebook tu. Macam lah komentar orang lain. Uang nendak batu-batu nendak apa? Nendak Islam dah. Itu pun salah. Boleh saja. Ya, tapi dia tawang Islam dah memang aneh kau dah form nendak. Nah, magia makan uang nendak puasa, awak nem puasa, sama dapat usul lewat. Ya. Jadi karena itu perlu diperhatikan ya, Wak. Jangan sampai beko hanya dia makanan ku uang nendak ba puasa. Kalau suami ada puasa, awak puasa, disuruh nama tanah. Apa sih boleh buka? Suami tak puasa, awak puasa. Suami tak puasa, subuhnya kopi. Subuhnya disuruh tanah, subuhnya buat sambal. Apa kira-kira ibu? Tambah tanah atau tidak?
Lebih utama berapa ribu, Kak? patuh kepada suami atau membangkang. Nah, kalau disuruh ibu-ibu untuk pabuko, itu boleh kita menolak. Ya, tapi kalau disuruh untuk tanah, no, tanah je. Tapi kalau bisa, kecil dong, ya, kecil waktu asal. Ada yang bisa tapi dengan lembut, yang kayak kalian, buang kuasuran, nyambung lagi, nomor dua dia dong, ya. Tak boleh. Dia mengecek kepada orang itu harus seperti apapun salahnya lah. Tidak boleh disambung. Ya, suami adalah surga ibu-ibu di mana? Di bawah telapak kaki suami. Tak ibu loh. Tak. Dia salah ibu lah. Ya, dari itu suami itu berkuang jadi ibu-ibu. Mayang ibu sebanyak anda, dari mana dah? Jadi ibu seluruh dulu. Ya, maka reda suami dulu. Lah, reda dulu. Jadi kalau nen larang kepada ketaatan awak, sampai dengan cara yang baik. Kalau, poso-poso yang masa-masa buku ini ada dia. Ya, kecil jawab dengan yang baik. Puasa Ramadan wajib, kecuali puasa sunat. Nah, itu hati-hati ibu-ibu kau jangan gara-gara taat ke Tuhan itu kamu daripada taat ke suami. Kalau nyusu tanah, tanah. Ya, kalau bisa dinasihati, sehati. Kalau tidak bisa dong, ya, dilaksanakan itu. Dia mungkin tidak minta kalau kerajaan, payah mungkin tidak tandu puasa selama ukor. Sabar ibu doa dia tahu ibu doa. Jago malam tu doa. Agilah hidayah pada suami dia. Agi hidayah, agi petunjuk. Jadi bangkangnya, jadi sering-seringnya cari suami itu ya. Kalau ibu cari walendak, ibu dah boleh minta dah. Ya, kalau suami istri tidak sholat, tidak puasa, lagi sunnah, lagi perintah, hendaknya nak mula. Itu beda suami dan istri. Kalau suami ketika istrinya tidak taat pada Allah, dia darui pelajaran-pelajaran, itu namanya istri yang membangkang, boleh untuk menceraikan. Jika suami nendak mayang lah, nendak puasa lah, istri tidak boleh minta cerai. Itu beda. Ya, hati-hati ibu. Itu apa orang suami begitu? Ya doa dulu. Hak salah adalah bagi suami. Aku dah aju, betul. Aku dah aju, ngomong betul aturan. Ya betul salah, betul. Ya, bukan dah aju, ngomong betul aturannya. Oleh karena itu, ketaatan kita pada Allah tetap. Ketika suami tidak sholat, doakan, semoga dia di hidayah di hanya. Kenapa kok betul di sarangan? Kalau istri suami itu bertanggung jawab kepada istrinya ketika istri tidak sholat, tidak puasa, suami badoso. Itu beda. Kalau istrinya tidak sholat, tidak puasa, suami ikut bertanggung jawab dosa. Kalau suami tidak sholat, tidak puasa, ibu-ibu puasa melaksanakan ketaatan, tidak berdosa ibu. Itu kok sampai situ. Jadi bagi tanggung jawab laki suami pun pada ibu mayang ibu-ibunya. Kalau laki-laki pun itu lah mayang, rajin mayang, istri tidak mayang, tapi dosa. Bapak bagi, maka kucing cakap ya. Jika tidak taat, maka tidak taat kepada suami, termasuk Allah murka kepada Allah, walaupun menantang kepada aturan agama ya. Jadi barangkali itu saja yang disampaikan. Terima kasih. Hanya maaf sebagai pedoman dalam hidup kita. Kalau ada salah dan janggalnya, kami mohon maaf. Kalau yang tidak sesuai, tidak berkenan, terima kasih. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.